Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Prila Marsingga, Esos MIPol, dosen program studi S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD UKPP, khususnya pada aspek pengajaran. Adapun video ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen gelombang 0 tahun 2026. Saya akan menjelaskan deskripsi dan informasi umum pada mata kuliah yang saat ini saya ampu, yaitu Teori Hubungan Internasional dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah Teori Hubungan Internasional memiliki kode mata kuliah IRE 61307 yang merupakan mata kuliah wajib. Adapun mata kuliah ini memiliki 3 SKS teori. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang berbagai teori dan pendekatan yang digunakan dalam menganalisis hubungan antar negara dalam konteks global. Adapun kompetensi yang diharapkan dari mahasiswa adalah kemampuan untuk mengaplikasikan teori-teori utama dalam hubungan internasional seperti realisme, liberalisme, dan teori reflektivisme dalam memahami fenomena global saat ini. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari materi tentang berbagai teori hubungan internasional, konsep-konsep seperti kekuasaan, kepentingan, dan norma internasional, serta topik-topik penting seperti keamanan internasional, perdagangan global, diplomasi, hak asasi manusia, konflik internasional, dan organisasi internasional. Selain itu, mahasiswa juga akan mendalami peran aktor non-negara seperti perusahaan multinasional, organisasi internasional, dan kelompok masyarakat sipil dalam dinamika hubungan internasional. Serta teori-teori dari arus utama hubungan internasional seperti realisme, neorealisme, liberalisme, neoliberalisme, neoklasik realisme, teori kritis, dan feminisme. Adapun bahan kajian, materi pembelajaran pada mata kuliah ini, pertama adalah pengantar studi dan teori hubungan internasional. Kemudian perdebatan-perdebatan besar dalam studi hubungan internasional, teori arus utama, liberalisme, neoliberalisme, institusionalisme, teori arus utama, realisme dan neorealisme, teori alternatif, teori kritis, critical theory, teori reflektivitis, feminisme dalam studi hubungan internasional. Dalam media pembelajaran, kami menggunakan proyektor dan laptop dengan perangkat lunak seperti PowerPoint, YouTube, WhatsApp, Zoom Meeting, Instagram, dan Quizzes. Adapun metode pembelajaran dilakukan dengan cara study-based learning, kemudian contextual learning, dan small group discussion. Kemampuan akhir dari mahasiswa yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu mencirikan sejarah hubungan internasional dan perdebatan-perdebatan 1-4 dalam keilmuan hubungan internasional dengan bertanggung jawab dan mandiri. Kemudian mampu memperjelas perbandingan dan perbedaan antara teori mainstream, liberalisme dan neoliberalisme institusionalisme. Kemudian mahasiswa mampu mengategorikan permasalahan dalam fenomena hubungan internasional ke dalam teori realisme atau neorealisme dengan berkolaborasi bersama kelompok. Lalu mahasiswa mampu menghubungkan beberapa fenomena internasional mainstream yang dikritisi dengan pendekatan teori alternatif critical theory dengan berkolaborasi bersama kelompok. Kemudian mahasiswa mampu mengkreasikan teori reflektivisme, dalam hal ini feminisme, ke dalam edukasi pada media digital secara kreatif dengan berkolaborasi bersama kelompok. Adapun bobot penilaian dari mata kuliah teori hubungan internasional ini yaitu tugas sebesar 10%, UTS sebesar 15%, UAS sebesar 25%, dan proyek sebesar 50%. Metode pembelajaran dan penugasan mahasiswa dilakukan dengan diskusi di dalam kelompok dalam menyelesaikan soal-soal latihan penganyaan, lalu diikuti dengan pembuatan konten dalam media sosial Instagram mengenai teori kritis maupun feminisme, dan pembuatan video kreatif yang diupload di YouTube, seperti sedang melakukan seminar dalam sosialisasi mengenai kasus kesetaraan gender di Indonesia.
Demikian informasi yang saya jelaskan mengenai deskripsi mata kuliah. Berikut saya akan mempresentasikan kegiatan pengajaran offline yang terselenggara di dalam kelas. Untuk itu, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Gimana hari-harinya? Baik hari ini? Baik. Oke. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang neorealisme ya. Kalau pada pertemuan minggu kemarin, kita kan sudah coba untuk mengkaji mengenai konsep atau perspektif neoliberal, ya, neoliberalisme. Nah, sekarang mau coba mengulang nih, ya, mengulang tentang ingatan kalian lah ya. Remember nggak tentang ini ya? Kita calling again ya. Nah, mau tanya. Jadi kalau menurut Stephen Krasner tuh kan ada yang disebut sebagai rezim internasional ya. Nah, ada yang bisa jawab pertanyaan ini nggak? Apabila negara itu mengalami dilema antara kepentingan nasional sama posisi dia sebagai anggota dalam rezim internasional. Nah, alasan apa sih yang harus dikuatkan oleh negara? Kenapa kok dia harus tetap terikat dalam rezim internasional, tapi dia juga harus tetap mementingkan kepentingan nasionalnya? Nah, gimana tuh? Siapa yang bisa jawab? Saya mau jawab. Oke, angkat tangan aja. Siapa? Saya mau jawab. Oke, ada lagi nggak selain Zul? Iya. Oh ya, coba Zul aja dulu. Oke, Zul, silakan. Oke, tadi pertanyaannya, ini harus berdiri, Mem? Iya, jawab aja. Oh, jawab aja. Oke, tadi pertanyaan mengapa negara itu harus mematuhi aturan dari rezim internasional. Oke. Karena negara dengan ikut aturan itulah justru mereka menguntungkan negara mereka sendiri. Bayangin kalau misalnya negara itu tidak ada aturan bersama, mereka tuh jadi gampang salah paham, habis itu mereka juga jadi kurang banyak pertemanan, jadi kiprahnya tuh mereka jadi ya banyak salah paham lah terhadap negara-negara lain gitu. Terus juga ada banyak alasannya kenapa negara itu harus tetap mengikuti rezim nasional sembari mementingkan kepentingan nasional. Yang pertama itu ada mengurangi biaya transaksi. Nah, negara itu jadi tidak perlu bernegosiasi ulang dari nol lagi karena mereka sudah mengikuti aturan bersama dari rezim internasional gitu. Yang kedua, mereka juga memberi prediktabilitas atau memberikan prediksi terhadap apa nih yang negara lain lakukan ke depannya gitu. Jadi kita bisa predik gitu karena mereka semua satu dalam rezim internasional. Terus selanjutnya ada menjaga reputasi. Nah, di mana negara itu memang harus menjaga reputasinya karena di satu sisi memang kepentingan nasionalnya memang seperti itu. Terus selanjutnya rezim tetap bertahan meski kekuatan yang membutuhkan itu melemah, kayak misalnya misal ada WTO nih tapi di satu sisi ada negara adidaya yang super kuat yaitu Amerika Serikat. Nah, rezim dari aturan dari WTO itu tetap ada walaupun memang negara Amerika Serikat itu negara Amerika Serikat itu terlalu superpower untuk gimana jadi muter-muter. Nggak apa-apa. Ya, pokoknya seperti itu. Kayak misalnya negara Amerika Serikat itu memang punya suatu daya tarik yang negara superpower. Di satu sisi memang ada kebijakan dari WTO. Nah, ada gimana ya? Ya pokoknya seperti itulah, Mem. Oke, terima kasih Zul. Ya. Tepuk tangan teman-teman. Ya, jadi tadi Zul udah nyampein ya bagaimana sebuah negara itu dia terikat dalam rezim internasional dan manfaat yang didapatkan oleh negara dari rezim internasional itu ya. Jadi di rezim internasional itu kalau menurut teman-teman bisa nggak rezim internasional itu mampu membatasi perilaku negara besar? Ada yang bisa jawab nggak? Bisa nggak rezim internasional itu mempengaruhi perilakunya negara besar? Ya, gimana? Silakan. Karena kalau menurut saya adanya aturan dari rezim internasional itu tuh berarti seluruh anggota dalam rezim tersebut itu akan mematuhi aturan yang telah dibuat. Maka dari itu negara superpower maupun middle power harus mematuhi aturan yang telah disepakati bersama-sama. Oke, yes, good. Terima kasih Robi ya.
Ya boleh tepuk tangan boleh. Ya, ya teman-teman ya. Jadi rezim internasional itu dia seberapa jauh mempengaruhi perilaku negara? Ya itu mau-maunya negara aja sebenarnya ya. Ada negara apalagi kalau posisinya negara besar. Ketika dia posisinya negara besar, maka cara dia untuk mematuhi atau bahkan tidak mematuhi rezim internasional itu based on kepentingan nasionalnya. Jadi kalau kepentingan nasionalnya dia rasa itu akan memberi manfaat bagi kepentingan nasionalnya, maka dia akan patuh sama rezim internasional dengan segala peraturannya. Tapi ketika itu tidak memberikan manfaat atau bahkan malah menjadi bumerang bagi negaranya sendiri, gak 1-2 negara aja yang akhirnya melanggar rezim internasional itu sendiri. Contohnya seperti WTO tadi yang disebutkan oleh Zul ya, bahwa di WTO itu kalau negara besar di situ, misalkan dia mau tetap proteksi untuk kebijakan misalkan ke impor kedelai gitu ya. Padahal kan WTO itu sangat memiliki sistem untuk nggak boleh ada kebijakan-kebijakan proteksionisme. Tapi dia tetap melakukan proteksionisme ya demi apa? Ya demi mengungguli atau mencapai kepentingan nasionalnya. Begitu ya teman-teman ya. Oke, saya pikir untuk Neolib kemarin teman-teman udah lumayan sudah paham ya. Nah, kita sekarang lanjut ke bagaimana neorealisme dan politik internasional. Kita next dulu ya slide-nya. Nah, ini beberapa konsep dasar dari neorealisme. Jadi neorealisme itu adalah dia masuk ke dalam perspektif positivis ya. Positivis, mana teori ini itu adalah teori-teori mainstream dalam hubungan internasional yang dia analisisnya berfokus pada outside in. Jadi bagaimana sistem anarki itu akan mempengaruhi perilaku negara. Ya, ini katanya R.B.G. Walker. Nah, kemudian saya next dulu ya. Beberapa konsep yang kita bisa pelajari dari neorealisme. Jadi neorealisme ini ahlinya ada beberapa ya, seperti ada Merzheimer, lalu ada juga Kenneth Walsh ya, tapi dengan pendekatan yang berbeda. Yang pertama keamanan regional. Regional security adalah respon terhadap persepsi ancaman eksternal dari negara tetangga di dalam kawasan. Negara itu bertindak untuk melindungi kepentingan kedaulatannya. Ya, ini regional security dari Merzheimer. Kemudian balance of power. Ketika persepsi ancaman itu meningkat, negara perlu untuk membangun kekuatan militer demi memelihara keseimbangan kekuatan di antara aktor-aktor yang ada di dalam sistem internasional. Nah, bedanya antara regional security dengan balance of power ini terletak pada ketika negara yang satunya itu di regional security dia punya tujuan untuk dia bisa menjadi hegemon di wilayah regionalnya gitu. Sedangkan balance of power ini lebih ke defense gitu ya, lebih kepada pertahanan. Bagaimana negara itu bertahan supaya dia tetap survive ya, how to be survival ya. Kalau di realisme kita belajar survival of the fittest itu ya. Oke. Kenneth Walsh. Jadi Kenneth Walsh itu terkenal dengan namanya neorealisme defensif ya. Sedangkan Merzheimer itu lebih kepada realisme ofensif. Jadi dia pergerakannya agresif gitu ya. Bagaimana dia akan mencoba menguasai sebuah kawasan. Nah, tujuannya memang bukan untuk perdamaian kalau realisme ofensif itu, tapi ya untuk how I can bagaimana supaya negara itu bisa menguasai sebuah kawasan gitu. Oke. Nah, ini perilaku aktor negara yang lainnya ya. Kita tadi sudah sekilas belajar tadi ya. Sekarang kita next ke hegemoni regional. Nah, ini adalah next-nya dari tadi yang kita pelajari sebagai regional security ya. Hegemoni regional. Nah, ini tujuannya adalah bagaimana persepsi ancaman besar akan mendorong pembangunan kekuatan militer demi hegemoni regional. Jadi tujuannya adalah untuk menghegemoni regional gitu ya. Nah, ini adalah negara yang merasa bahwa keberadaannya di dalam sistem internasional yang anarki itu sangat terancam gitu. Sehingga gimana caranya supaya dia survival untuk dia tetap bertahan gitu. Sehingga dia mengakumulasi terus kekuatannya, mengakumulasi terus
powernya supaya dia bisa menjadi hegemoni regional gitu. Yang berikutnya, ini contohnya kayak gimana tuh hegemoni regional? Kayak misalkan nih di China, di Lautan Cina Selatan ya, kita tahu ya China itu kan pergerakannya sangat agresif ya, sangat agresif. Nah di situ dia mencoba untuk membangun pulau-pulau buatan ya di Kepulauan Spratly itu. Nah di situ adalah tujuannya untuk bagaimana dia bisa mengklaim gitu ya Laut Cina Selatan itu 9 days line itu ya teman-teman. Kemudian zero sum game. Aktor internasional bertindak berdasarkan keuntungan relatif. Keuntungan di satu pihak akan menjadi kerugian bagi pihak lain ya. Kata Merzheimer juga. Jadi zero sum game ini gimana? Negara kalau menang ya berarti dia mutlak menang mendapatkan keuntungan, tapi kalau dia kalah dia akan mutlak kalah atau mendapat kerugian yang besar gitu. Nah maka negara juga perlu untuk mencoba mempertimbangkan hal ini gitu. Di zero sum game ini contohnya kayak hubungan ini perang dagang antara China sama Amerika ya kan kita lihat di situ. Nah kalau misalkan perang tarifnya ini ternyata tarifnya lebih besar dari Amerika ya berarti Tiongkok yang kalah gitu atau sebaliknya begitu ya teman-teman. Terus rational choice theory. Decision makers cenderung memilih pilihan-pilihan rasional untuk memaksimalkan keuntungan di dalam setiap situasi ya. Rational choice theory itu jadi negara mencoba untuk membuat list ya, membuat list kira-kira ketika kebijakan ini kita lakukan maka keuntungannya itu sebesar apa gitu ya. Nah, kemudian maximum utilization, keputusan berdasarkan prinsip maksimum minimum. Memilih alternatif yang terbaik dari pilihan yang terburuk yang disediakan. Ya ini kan kayak misalkan perang kemarin itu ya Irak sama Amerika gitu kan ya. Nah di sini maximum utilization pasti sudah sangat Iran prediksi gitu, sangat Iran pertimbangkan. Karena kan dia sebagai pihak yang kalau misalkan aku kalah, aku banyak kalah nih ya. Tapi kalau aku menang ya mungkin aku banyak menang gitu. Jadi di situ maximum utilization menjadi alternatif. Kalau aku melakukan perang, memutuskan perang, apakah kemungkinan terburuknya akan seperti apa gitu ya. Nah rational choice theory ini contohnya kayak Indonesia tergabung di BRICS ya. Nah di BRICS itu kan tadinya kan Indonesia cuma hanya sekedar kemitraan strategis aja. Tapi kemudian dia menjadi anggota karena manfaat strategis yang didapatkan dari ekonomi antara hubungan negara-negara di Asia Pasifik itu sangat besar gitu ya. Ada yang mau menanyakan sesuatu? Silahkan dari pertanyaan ini. Oke. Jadi aku mau nanya dari terkait teori realisme ofensif dari John Mearsheimer. Oke. Jadi kata John Mearsheimer kan setiap negara besar akan berusaha menjadi hegemon regional demi menjaga kelangsungan hidupnya. Nah, bukankah upaya menjadi hegemon justru memicu security dilemma dan unrest sehingga keamanan kawasan menjadi semakin tidak stabil? Nah, apakah strategi tersebut benar-benar meningkatkan keamanan negara atau justru menciptakan ancaman baru? Gitu. Oke, jadi kalau sebuah negara itu terus-menerus, tadi gimana? Maaf. Sebuah negara melakukan hegemoni regional iya, ya, melakukan hegemoni regional itu malah kemudian menjadi security dilemma ya di kawasan tersebut dan akhirnya mengakibatkan perlombaan senjata ya. Memang tidak bisa dipungkiri ya bahwa ketika misalkan nih China dia bangun, kita langsung ke contohnya aja ya, dia itu sangat agresif di wilayah Laut Cina Selatan ya, sehingga tujuannya adalah hegemoni regional. Nah, gimana dia membangun pulau-pulau buatan di Kepulauan Spratly itu, nah itu kan lumayan mengancam bagi Filipina, bagi Vietnam terhadap keamanan strategis di kawasan Laut Cina Selatan. So mereka call ke Amerika, gitu kan, supaya untuk memberikan perimbangan kekuatan gitu di wilayah Laut Cina Selatan. Nah akhirnya di situ saling curiga toh, ya bahkan jadi tujuannya China untuk menjadi hegemoni regional ini malah membuat negara-negara di sekitarnya menjadi nggak aman, kita sebut sebagai security dilemma. Lalu akhirnya mereka coba untuk istilahnya ya dalam tanda kutip ini kita menghubungi calling AS gitu ya, mencoba untuk memasukkan AS ke dalam lingkup kawasan sehingga disebut sebagai, kalau nanti istilah neorealisme lainnya kita pelajari, ada balancing, ada bandwagoning. Nah itu kita bisa sebut menghadirkan aktor besar lainnya di wilayah kawasan tersebut, kita sebut sebagai istilahnya adalah balancing gitu ya. Nah, di balancing itu, nah itu
Jadinya malah saling berlomba gitu ya, saling berlomba. Nah, ini yang merupakan kritik utama dari teori-teori mainstream, terutama neorealisme, dan Merzheimer sendiri sebagai pencetus dari teori hegemoni regional ini melihat bahwa ya memang itu kelemahannya dari neorealisme. Jadi dia tidak mengingkari bahwa hegemoni regional ini akan membuat perdamaian, tidak teman-teman ya. Tidak membuat perdamaian, tapi ini adalah konsekuensi logis ketika hegemoni regional itu dilancarkan, maka konsekuensi logisnya bagaimana? Konsekuensi logisnya ya ada perlombaan senjata, ya ada AMRES itu, gitu. Jadi tujuan utama dari hegemoni regional ini sebenarnya saking dia merasa terancam ya kan, ancaman yang dia dapatkan kan sangat besar ya. Nah, sehingga bagaimana caranya bisa survive, how to survival gitu, ya, untuk tetap bertahan dan tetap bertahan di sistem internasional yang anarkis gitu ya teman-teman. Oke, cukup ya kita hari ini ya. Nah, ada tugas nih ya. Ada tugas ya teman-teman ya. Nah, tugasnya kan teman-teman sudah belajar teori neoliberalisme dan neorealisme ya. Saya minta teman-teman nanti mencoba untuk, ini tugas individu ya, cari jurnal internasional ya yang membahas tentang neorealisme atau neoliberalisme. Nah, kemudian nanti teman-teman review jurnal tersebut ya. Jangan pakai AI ya reviewnya ya. Nah, itu harus jurnal yang ditulis oleh orang hubungan internasional ya. Jadi kamu pastikan jurnal tersebut adalah jurnal milik hubungan internasional ya. Nah, itu setelah kamu cari jurnalnya lalu kamu review, habis itu nanti di-submit di Google Classroom ya, yang kita punya ya. Nah, di-submit di Google Classroom, nanti saya buat juga di Google Classroom untuk pengumuman jawabannya ya. Pengumuman pertanyaannya. Oke, bisa dipahami? Ya, deadline-nya kapan ya? Seminggu lagi ya. Oke. Ya, minggu depan sudah kumpul ya. Oke, kita bahas juga nanti ada yang menceritakan tentang jurnal yang dia temui begitu. Oke, sehingga kalau dengan kita belajar jurnal yang kekinian ya, saya minta yang tahunnya 2022 ya, 2022 ke atas itu fenomena kekinian tuh bisa kita pelajari lebih lagi sehingga kita bisa lebih update ya mengenai perkembangan hubungan internasional. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat mengenai pengajaran pada mata kuliah Teori Hubungan Internasional yang saya ampu. Semoga paparan ini dapat memberikan gambaran mengenai kinerja saya dalam aspek pengajaran pada mata kuliah Teori Hubungan Internasional. Program Studi S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singa Perbangsa Karawang. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim penilai sertifikasi dosen tahun 2026 dan panitia sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Ditjendikti, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Singa Perbangsa Karawang, khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta kepada sejawat dosen dan rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan dukungan. Mohon maaf apabila terjadi kekilafan dalam penyampaian maupun pemilihan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.